Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang perdagangan dan investasi internasional sebagai salah satu tugas kelompok oleh Ibu Emilia Gie, SEMA, selaku dosen pengasuh pada mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pemateri pertama yaitu Putri S. Kauhinga, pemateri kedua Bianca MAS Lolo. Materi pertama tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk asosiasi lainnya. Manfaat dari perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor pendorong perdagangan internasional ada 6. Yang pertama, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang ketiga, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kelima, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Dan yang terakhir, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Materi berikut tentang perdagangan, teori perdagangan klasik berbasis negara. Teori perdagangan internasional pertama berkembang dengan munculnya negara Eropa besar selama abad ke-16. Teori ini berfokus pada negara individual dalam membahas pola ekspor dan impor. Teori ini dibagi atas yang pertama, merkantilisme, yang kedua, teori keunggulan absolut, yang ketiga, teori keunggulan komparatif, dan yang keempat, teori faktor dukungan Hecker-Ohlin. Gambaran investasi internasional. Perdagangan merupakan bentuk bisnis internasional yang paling nyata, tetapi bukan satu-satunya. Bentuk lainnya yang utama adalah investasi internasional, di mana penduduk dari suatu negara menyediakan modal kepada negara kedua. Yang pertama, jenis-jenis investasi internasional terdiri dari investasi portofolio asing dan investasi asing langsung. Yang kedua, pertumbuhan FDI. Pertumbuhan FDI selama 30 tahun terakhir sangat fenomenal. Pertumbuhan yang mencengangkan dalam FDI ini dan akselerasinya yang dimulai pada tahun 1990-an mencerminkan globalisasi ekonomi dunia. Materi berikut teori investasi internasional terdiri dari 3. Yang pertama, keuntungan kepemilikan. Yang kedua, teori internalisasi. Dan yang ketiga, teori eclectic Dunning. Kesimpulan, perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk asosiasi lainnya. Manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan transfer teknologi modern. Perdagangan merupakan bentuk bisnis internasional yang paling nyata, tetapi bukanlah satu-satunya. Bentuk lainnya yang utama adalah investasi internasional, di mana penduduk dari suatu negara menyediakan modal kepada negara kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.